lanjut soal ke-6. Tentukan pola bilangan ganjil ke-15. Untuk pola bilangan ganjil itu, bilangan ganjil dimulai dari angka 1. Setelah angka 1 angka 3. Setelah angka 3 angka 5. Setelah angka 5 angka 7, 9, dan seterusnya. Ini pola bilangan ganjil ke-1 yaitu angka 1, pola bilangan ganjil ke-2 yaitu angka 3, pola bilangan ganjil ketiga yaitu angka 5 dan seterusnya. Ini di sini yang ditanyakan adalah pola bilangan ganjil ke-15. Kita pakai rumus. Rumus pola bilangan ganjil adalah 2 dikali n dikurang 1. Misalkan di sini yang ditanyakan adalah bilangan ganjil ke-15, berarti nanti untuk n-nya diganti angka 15. Pola ke-15 kita tulis lagi rumusnya. 2 dikali n dikurang 1 sama dengan n-nya diganti 15, berarti 2 dikali 15 dikurang 1. Kita kerjakan dulu perkalian, berarti 2 kali 15 hasilnya 30 dikurangi 1 sama dengan 29. Jadi untuk pola bilangan ganjil ke-15 hasilnya adalah 29. Ya, kita lanjut soal nomor 7. Soalnya adalah isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Untuk barisan bilangannya itu sendiri yaitu ada angka 4, setelah angka 4 10, terus ada 2 ruang kosong, ini titik-titik yang harus kalian isi. Terus setelah itu ada angka 28, setelah angka 28 34, setelah 34 yaitu 40. Kalau kita perhatikan pola barisan bilangannya itu, setelah angka 4 itu angka 10. Setelah angka 4 angka 10, berarti ini ditambah 6. Coba kita perhatikan angka bagian belakang ini 28 ke angka 34 juga ditambah 6. 34 ke 40 juga ditambah 6. Nah, kita isi bagian yang kosong ini. Setelah angka 10 berarti ditambah 6, 10 tambah 6 yaitu 16, 16 ditambah 6, 16 tambah 6 yaitu 22. Ini 22 tambah 6 28. Betul, berarti untuk mengisi titik-titik berikut jawabannya adalah 16 dan 22. Kita lanjut soal nomor 8. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Di situ pola barisannya yaitu 100, kemudian 92, titik-titik 76, titik-titik 60, kemudian 52. Kita isi bagian titik-titiknya agar membentuk suatu pola bilangan. Kalau kita perhatikan di situ setelah angka 100 di sini yaitu 92, berarti kita menggunakan cara pengurangan. 100 ke 92 berarti dikurangi 8. Coba kita lihat bagian belakang. 60 ke 52 berarti ini juga dikurangi 8. Maka kita untuk mengisi titik-titik ini kita gunakan cara dengan dikurangi dengan angka 8. 92 dikurangi 8 yaitu 84. Terus 84 dikurangi 8 hasilnya 76. Ini sudah betul.
terus 76 dikurangi 8 hasilnya 68, terus 68 dikurangi 8, ini sudah betul hasilnya 60. Berarti untuk mengisi titik-titik pada pola barisan bilangan tersebut kita isi dengan angka 84 dan 68. Lanjut nomor 9. Untuk soalnya adalah dua suku berikutnya dari barisan 4, 5, 8, 13, 20. Berarti kita isi angka setelah 20 berapa, terus setelahnya lagi berapa. Dua suku berikutnya ya. Coba kita perhatikan polanya. Setelah angka 4, angka 5, berarti di sini tambah 1. Setelah angka 5, angka 8 berarti tambah 3. Setelah angka 8 yaitu angka 13 berarti di sini ditambah 5. Setelah angka 13 yaitu 20 berarti ditambah 7. Kalau kita perhatikan polanya itu di sini tambah bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil, ditambah 1, setelah ditambah 1 ditambah 3, setelah ditambah 3 ditambah 5, setelah ditambah 5 yaitu tambah 7, berarti setelah ditambah 7, 20 ini ditambah bilangan ganjil, setelah 7 9 tambah 9 berarti 20 tambah 9 29. Bilangan ganjil setelah 9 yaitu 11, berarti 29 tambah 11 hasilnya yaitu 40. Jadi dua suku berikutnya dari barisan tersebut yaitu 29 dan 40. Lanjut untuk soal nomor 10. Di sini ada gambar koordinat kartesius. Yang namanya koordinat kartesius itu ada sumbu X ini yang mendatar kanan, kiri, ke kanan positif dan ke kiri negatif. Kemudian ada sumbu Y. Sumbu Y ini yang ke atas dan ke bawah yang berdiri ini. Ke atas positif, sumbu Y, ke bawah itu negatif. Nah, di sini ada pos utama. Pos utama itu terletaknya di sini, di tengah-tengah, yaitu di 0,0 di pusatnya. Ini pos utama. Terus ada lagi perumahan, kolam, terus hutan. Nah, kita mau menganalisa yang pertama, bagaimana kedudukan perumahan terhadap pos utama. Perumahan, coba kita lihat perumahan. Perumahan itu letaknya di sini, titik ini, perumahan. Kalau dari pos utama, kalau kita mau melihat kedudukan perumahan dari pos utama, kita lihat dari pos utama ke perumahan, dari pos utama ke sini, kita ke kanan atau ke kiri dulu. Bisa dilihat ya di sini ya, pos utama mau ke perumahan berarti ke kanan. Ke kanan 6 satuan jatuh di angka 6. Berarti kita tulis 6 satuan ke kanan. Terus setelah ke kanan dari pos utama ke perumahan, kemudian ke atas. Ke atasnya berapa satuan? Kita lihat di sini. Lurus dengan angka 5, sumbu Y di angka 5. Berarti setelah 6 satuan ke kanan, kemudian dan 5 satuan ke atas. 6 satuan ke kanan ini. Kemudian 5 satuan ke
atas X-nya dulu, lihat X-nya dulu. 6 terus 5. Berarti di sini koordinatnya perumahan adalah 6,5 dari pos utama atau terhadap pos utama. Yang kedua, soal B. Bagaimana kedudukan kolam terhadap pos utama? Kolam, coba lihat kolam. Ini kolam, ini di sini pos utama. Dari pos utama menuju ke kolam, itu kita lihat sumbu X-nya ke kanan atau ke kiri. Ternyata ke kiri. Berapa satuan ini? Jatuh di angka negatif 3. Tapi kalau jarak tidak ada negatifnya, kita tulis kedudukan kolam terhadap pos utama. Berarti 3 satuan ke kiri. Setelah ke kiri, dari pos utama ke kolam, ke bawah. Ini atau ke sini juga boleh. Lihat di sini juga boleh. Ke bawahnya ternyata berapa satuan ini jatuh di angka negatif 3. Berarti kita tulis di sini setelah 3 satuan ke kiri, kemudian atau dan 3 satuan ke bawah. Terus satu lagi yang C. Bagaimana kedudukan hutan terhadap pos utama? Hutan, kita lihat hutan. Dari pos utama menuju ke hutan. Kedudukan hutan ini terhadap pos utama. Berarti dari pos utama ini menuju ke hutan. Bagaimana? Kalau kita lihat di sini dari pos utama ke hutan, kita lihat ke kanan atau ke kiri. Ke kiri kan ini. Ke kiri jatuh di angka 8. Berarti kedudukan hutan terhadap pos utama itu 8 satuan ke kiri. Setelah 8 satuan ke kiri, kita lihat. Setelah ke kiri 8 satuan, kemudian ke atas. Ke atasnya berapa? Lurus dengan angka 5. Berarti setelah 8 satuan ke kiri, kemudian atau dan 5 satuan ke atas. Udah, jawabannya seperti itu saja.